Jadi baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, setelah Ibu melihat dan menilai evaluasi serta penilaian diri yang sudah kalian lakukan 2 minggu yang lalu, maka Ibu dapati masih banyak di antara kita yang masih kurang dalam memahami materi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi di sini Ibu akan coba menjelaskan apa materi kita dari 2 minggu yang lalu, sehingga Ibu harapkan setelah kalian melihat dan mendengarkan video ini, nantinya kalian akan dapat lebih memahami materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu kalian dapat menjelaskan pengertian tentang ilmu ekonomi. Ini masih ada juga yang mengatakan bahwa dia belum memahaminya. Jadi ilmu ekonomi sendiri itu adalah, kita pahami dulu apa itu ekonomi, kan seperti itu. Jadi ketika kalian bangun pagi, kalian buka keluar rumah, kalian lihat ada orang yang jualan sarapan, kemudian ada orang tua kita juga bersiap-siap untuk pergi bekerja. Untuk tujuan apa sebenarnya mereka itu melakukan hal-hal tersebut, kan begitu. Jadi tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mengapa kita harus memenuhi kebutuhan, kan begitu. Jadi dalam melakukan kegiatan tersebut, sebenarnya orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita itu sudah melakukan kegiatan ekonomi. Jadi apa itu ekonomi? Ekonomi itu berasal dari bahasa Sanskerta oikonomia. Oikonomia yang terdiri dari 2 kata, oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga dan nomos itu artinya aturan atau hukum. Sehingga ketika digabung, oikos nomos atau oikonomia itu adalah aturan-aturan yang mengatur rumah tangga. Sehingga ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan menggunakan alternatif yang berbeda. Kan begitu. Jadi sehingga muncullah teori-teori atau ilmu-ilmu ekonomi yang lain. Jadi masalah inti dari ekonomi sendiri itu bagaimana usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Oke, jadi nanti yang harus kita pahami itu adalah apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi ekonomi positif dan ekonomi normatif yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kan ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan kebutuhan tadi tidak terbatas, sementara jumlah alat pemuas kebutuhan itu terbatas, sehingga menyebabkan terjadi kelangkaan. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan ini? Kita buatlah biaya peluang atau skala prioritas nantinya. Baik, kita lanjut penggolongan ilmu ekonomi. Secara garis besar itu pembagian ilmu ekonomi dapat kalian lihat di Praga 1.2 ini. Ilmu ekonomi terbagi menjadi ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Sementara teori ekonomi sendiri kita bagi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Oke, jadi apa itu ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif? Ilmu ekonomi positif itu adalah ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dia tanpa memasukkan aspek non-ekonomi. Seperti apa? Contohnya itu ada agama, kemudian etika, hukum, filsafat, dan politik. Jadi ilmu ekonomi positif berpandangan murni, menitik beratkan pada untung dan rugi dari setiap kegiatan, itu hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat secara apa adanya. Jadi dia menggambarkan bagaimana kondisi keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada ilmu ekonomi normatif tadi. Ilmu ekonomi normatif ini mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori dan memuat unsur-unsur
non ekonomi. Jadi cakupannya ini lebih luas. Analisis dalam ekonomi normatif ini biasanya berupa pernyataan-pernyataan ekonomi yang menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Itu ya, yang menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Contohnya, harga yang terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran. Jadi, kalau misalnya kalian sedang belanja, itu terjadi tawar-menawar harga. Inilah yang disebut sebagai ilmu ekonomi normatif. Kemudian ilmu ekonomi tadi ada namanya ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, dan ada ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif itu merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Jadi ekonomi deskriptif ini seperti menceritakan, kan gitu, menceritakan keadaan yang sebenarnya terjadi. Contoh, pada tahun 1998 di Indonesia itu terjadi yang namanya krisis ekonomi. Mengapa terjadi krisis ekonomi? Inilah yang dijelaskan dalam ilmu ekonomi deskriptif tadi. Kemudian yang kedua ada teori ekonomi. Teori ekonomi ini adalah hasil analisis dari penelitian dilakukan oleh para ahli ekonom sehingga menerbitkan sebuah teori untuk menunjukkan, kan gitu, untuk menunjukkan hubungan sebab akibat, kan itu, dia berusaha mencari hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi itu sendiri. Sehingga kita bagi menjadi dua, ada ekonomi mikro dan ada ekonomi makro. Ekonomi mikro itu mempelajari perilaku individu baik di rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi biasanya mikro itu masih dalam lingkup yang kecil. Hanya rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Sementara ekonomi makro, kalau dia teori ilmu ekonomi makro, ini adalah mempelajari bagaimana mekanisme kerja perekonomian itu secara keseluruhan, secara agregat. Jadi seperti bagaimana tingkat pengangguran, kemudian bagaimana pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan inflasi, tingkat harga, dalam hal ini tingkat harga secara nasional, bagaimana hubungannya dengan pemerintah. Itu adalah ilmu teori ekonomi makro. Kemudian yang terakhir ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini itu adalah analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi ilmu ekonomi terapan ini lebih bersifat praktis. Artinya apa? Kita ini menerapkan pengertian ekonomi pada bidang masalah-masalah tertentu. Contohnya ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi perbankan, itu masuk ke dalam ekonomi terapan karena kita merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah yang kita temukan. Kita lanjut kemudian tentang pembagian cabang dari ilmu ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi dapat kita bagi menjadi 8 cabang. Yang pertama ada ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi internasional, kemudian ilmu ekonomi regional, ilmu ekonomi sumber daya alam, ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi moneter tadi itu membahas tentang bagaimana uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian ekonomi publik itu bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Kemudian ilmu ekonomi industri ini membahas tentang interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Jadi perusahaan-perusahaan manufaktur, bagaimana interaksi mereka dalam antar perusahaannya sendiri atau dengan pemerintah, itu dibahas dalam ekonomi industri. Kemudian ada ekonomi internasional, ini perekonomian antar bangsa atau antar negara. Jadi dia melibatkan dengan luar negeri sehingga disebut sebagai internasional. Kemudian yang kelima ada ekonomi regional.
itu adalah interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Jadi ini yang membahas tentang bagaimana perekonomian berkembang di satu wilayah. Contoh wilayah Sumatera kah, wilayah Jawa kah, Sulawesi kah, itu yang dikatakan sebagai antar wilayah. Jadi dia hanya sesama daerah itu saja. Kemudian ada ekonomi sumber daya alam. Ini bagaimana alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi, bagaimana penggunaannya, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana cara kita mengelolanya agar dia bisa digunakan seoptimal mungkin. Kemudian yang ketujuh ada ilmu ekonomi sumber daya manusia. Jadi di sini bagaimana membahas dia bagaimana penggunaan tenaga kerja tadi, kemudian bagaimana cara kita memperoleh tenaga kerja tadi, dan pemanfaatannya seperti apa. Yang terakhir, ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam, dan inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, pengertian ekonomi syariah ini tadi cabang ilmu ekonomi yang ke-8 kan begitu. Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan catatan yang harus kita ingat, dia berlandaskan nilai-nilai Islam kan begitu. Bukan berarti ilmu ekonomi syariah ini hanya digunakan oleh orang-orang Islam saja. Jadi banyak orang sekarang yang juga mencoba menggunakan ekonomi syariah. Jadi menurut beberapa ahli, pengertian ilmu ekonomi syariah itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai-nilai Islam, itu menurut Manan. Kemudian ekonomi syariah berdasarkan Muhammad Abdul Arabi, ekonomi syariah itu merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Jadi dia bisa berubah sesuai dengan kondisi dan masa. Kemudian tujuan ekonomi syariah itu apa? Tujuan ekonomi syariah itu adalah falah. Apa itu falah? Kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi tujuannya sangat-sangat baik sekali kan begitu. Kemudian tujuan ekonomi syariah ini, dia tujuan dari syariat Islam itu sendiri mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui satu tata kehidupan yang baik dan terhormat kan itu, hayah thayyibah. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhiratnya. Jadi dia bukan hanya berlaku untuk kita saat ini, tapi untuk kita juga nanti setelah kita wafat kan begitu. Jadi intinya membangun ekonomi syariah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat, karena transaksi keuangan yang dia lakukan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Kita lanjut. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah itu ada 5. Kan itu keimanan dan ketakwaan, memenuhi kebutuhan, kemudian pembagian kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, mata uang berbasis logam mulia. Jadi dalam ekonomi syariah ini ketauhidan, keadilan, dan kafilah tidak membeda-bedakan suku dan ras serta golongan bahkan agama sekalipun. Dalam artian bahwa ekonomi syariah dapat dimanfaatkan oleh agama lain kan begitu. Jadi dia memenuhi kebutuhan. Artinya ada orang yang membutuhkan, itu kita bantu. Pembagian kepemilikan. Kepemilikan dalam ekonomi syariah ini, manusia itu hanya sebagai pengemban amanah. Kita hanya menerima titipan. Semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan sebenarnya. Jadi kita hanya perantaranya di bumi ini. Jadi ketika kita merasakan bahwa kita hanya perantara, maka kita tidak akan merasa kepemilikan itu milik kita semuanya. Apapun yang kita miliki akan kita bagikan dengan orang lain. Baik, kita lanjut karakteristik ekonomi syariah. Jadi yang pertama, karakteristik ekonomi syariah itu adalah menggunakan sistem bagi hasil. Apa ini maksudnya sistem bagi hasil?
Maksudnya begini, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi ini dibagi secara adil. Dalam perbankan syariah ada bagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah. Jadi kalau di bank konvensional itu biasanya kita pinjam uang kan gitu, kita pinjam uang, bunga yang harus kita bayarkan setiap bulan itu sudah ditetapkan di bank konvensional. Sementara jika kita menabung atau meminjamnya di bank syariah, itu kita menggunakan sistem bagi hasil. Apa maksudnya? Ketika kalian pinjaman uang yang kalian pinjam dari bank syariah tadi berdasarkan ekonomi syariah, ketika kita mendapatkan keuntungan, maka kita berikan sebagian keuntungan kita tadi untuk peminjam. Sementara jika kalian tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan laba, maka kita tidak perlu membayar tambahan dari modal yang sudah kita pinjam, dengan catatan modalnya tetap harus kita kembalikan. Kemudian yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam bantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah sesuai ajaran Islam. Jadi kalau zakat, infak, dan sedekah ini memang hanya untuk yang beragama Islam saja. Jadi ketika kalian punya uang, itu ada masanya, ketika dia sudah cukup jumlahnya, maka itu harus kita keluarkan zakatnya. Ketika kita tidak tahu berapa jumlah nilai yang harus kita keluarkan, ada banyak badan-badan amil zakat yang bersedia menghitungkan berapa jumlah zakat yang harus kalian keluarkan. Atau sekarang, karena sudah canggih teknologi, sudah ada aplikasi-aplikasi yang dapat menghitung berapa besar zakat yang harus kalian keluarkan ketika harta kalian sekian. Jadi kita tinggal unduh aplikasinya, kita masukkan jumlah harta kita, langsung keluar berapa jumlah zakat yang harus kita bayarkan. Yang ketiga, karakteristik ekonomi syariah itu adalah memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Apa artinya? Ini bahwa kita bertindak sesuai hak dan kewajiban dalam menjalankan perekonomian, dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai dengan ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Apa artinya? Kita bebas mau melakukan apa saja, dengan catatan yang kita lakukan itu harus halal, kan begitu? Dan kita bisa mempertanggungjawabkannya nanti. Jadi ada kebebasan tapi ada pertanggungjawaban. Yang keempat, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup kita. Yang keenam, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Yang ketujuh, melarang praktek riba. Ini tadi riba. Apa artinya riba? Itu tadi kalian jadi begini, ketika kita, konsepnya riba tadi ya, ketika kita pergi di pekan ini biasanya ada orang yang meminjamkan uang kepada kita dengan catatan nanti ketika kau kembalikan uang tersebut harus bertambah sekian. Jadi sudah ada janji uang tersebut akan bertambah ketika nanti dikembalikan, mau kita mendapatkan keuntungan atau tidak dari dana yang kita pinjam tadi, uang yang kita pinjam harus bertambah. Sementara kalau di ekonomi syariah itu tidak. Kalau kau dapat keuntungan boleh ditambah, jika tidak ya tidak ada tambahan apa-apa, kan begitu. Jadi hanya janji bagi hasil dia. Tidak ada pihak yang dirugikan di sini, maka banyak orang yang mulai beralih ke ekonomi syariah. Jadi Bu harapkan setelah kalian mendengar dan melihatkan penjelasan ini, kalian dapat lebih memahami tentang teori ilmu ekonomi dan apa itu ilmu ekonomi syariah, sehingga kita dapat melanjutkan materi kita ke materi yang berikutnya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.